Nah, kalau kita pelajarin sedikit tentang definisi dari anonimitas. Karena ternyata anonimitas itu definisinya saja bisa sampai 50 halaman. Ini anonimitas ini luar biasa besar. Luar biasa luas jangkauannya, cakupannya. Tapi kita akan mempersempit definisi ya untuk kita mengetahui atau memahami anonimitas yang ada di dalam cryptocurrency khususnya Monero. Ada dua sebenarnya fokusnya. Yang pertama adalah untraceability. Itu yang pertama. Itu apa? Observer cannot distinguish the sender from a group of sender. Artinya untraceability ini adalah anonimitas dari sisi pengirim gitu ya. Jadi pengirim ini tidak dilindungi anonimitasnya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mengobservasi gitu ya dari 1.000 pengirim misalnya, itu transaksi A itu tidak tahu apakah transaksi ini dikirim oleh pengirim A, B, C, D, satu di antara 1.000 itu tidak bisa kelihatan. Itu namanya untraceability. Nah, kebalikannya namanya unlinkability. Misalnya tadi transaksi nomor 1, 2, 3 itu dikirim oleh pengirim A kepada pengirim transaksi 1, 2, 3 itu dikirim ke penerima A gitu ya. Tapi si observer itu tidak bisa tahu apakah transaksi-transaksi ini dikirim kepada penerima A gitu ya. Nah, jadi unlinkability ini adalah anonimitas dari sisi penerima gitu. Jadi untraceability itu dari sisi pengirim, unlinkability itu dari sisi penerima. Jadi pengirim dan penerima itu dilindungi anonimitasnya gitu ya. Jadi meskipun menggunakan blockchain, datanya bisa dilihat, tetapi ada proteksi, ada mekanisme perlindungan yang diimplementasikan di dalam sistemnya supaya pengirim dan penerima itu dilindungi, memiliki anonimitas yang baik. Nah, kita akan kembali sedikit, mundur sedikit gitu ya, tentang Bitcoin gitu ya, terutama dari dalam hal blok dan transaksi. Kita tahu kalau dalam Bitcoin itu, atau mungkin Anda yang skip Bitcoin sampai langsung ke sini gitu ya. Jadi Bitcoin itu memiliki namanya blok. Blok itu isinya apa? Isinya transaksi gitu ya. Jadi gambarnya ini satu blok itu isinya ada transaksi namanya Coinbase, itu isinya adalah reward. Ini adalah reward gitu ya. Ini Bitcoin baru dan transaction fee itu ada di sini, diambil oleh si miner. Kemudian ada juga transaksi-transaksi di sini. Nah, satu blok itu diciptakan setiap 10 menit. Dari sini sih. Di sini diciptakan lagi setelah 10 menit. Nah, sebenarnya kalau di Monero nanti akan mirip. Ada blok gitu ya. Kemudian ada chain juga. Ada proses sama. Kemudian ada namanya UTXO model. UTXO namanya. UTXO itu apa? Jadi sebuah transaksi ini bisa terdiri atas TX in dan TX out. TX in, TX out, TX in, TX out. Jadi ketika ada sebuah transaksi, itu TX in-nya adalah TX out dari transaksi yang sudah ada. Jadi kalau kita ibaratkan begini, jadi transaksi Bitcoin yang menggunakan model UTXO itu seperti kita membelanjakan uang tunai, misalnya uang koin gitu ya. Jadi sebelum kita berbelanja dengan menggunakan koin, kita kan harus dapat koin dulu dari orang lain. Entah itu dari gaji, entah itu dapat di jalanan, entah itu ambil dari ATM. Yang penting kita harus dapat dulu. Kan kita tidak bisa membuat sendiri koinnya. Ya, karena asumsinya bahwa kita tidak bisa membuat sendiri tentu saja. Ya kalau membuat sendiri ya itu cerita lain. Tapi UTXO model ini adalah ya seperti uang tunai, uang koin. Kita harus dapat dari orang lain. Nah, artinya kita harus menjadi penerima dari transaksi yang sebelumnya. Saya tarik dari orang tua. Orang tua memberikan kita beberapa koin. Nah, nanti setelah kita dapat koin, kita bisa membelanjakan koin tadi untuk misalnya membeli apa? Membeli coklat, membeli permen, gitu. Nanti koinnya diserahkan kepada orang lain menjadi sebuah transaksi, gitu. Jadi itu Exo model seperti ini, ya. Berbeda halnya dengan account model yang seperti Ethereum. Kalau Ethereum bisa diibaratkan sebagai saldo di bank. Kalau saldo di bank itu tidak ada pecahan. Yang penting ngumpul angkanya berapa. Kalau dengan menggunakan uang tunai, kita harus tahu kalau misalnya kita belanja harganya 15.000, ya, misalnya beli coklat dari 15.000, kita harus tahu ini uang kertas berapa, uang koin berapa yang kita pakai supaya kita bisa membayar sebanyak 15.000. Kita harus pilih tuh koin yang mana, kertasnya yang mana gitu ya. Kita serahkan kepada misalnya si penjual. Kalau account model seperti Ethereum atau rekening bank, itu kita tidak peduli
mau koin yang mana, kertas yang mana bebas, yang penting saldonya cukup, selesai. Itu account model. Tapi kalau UTXO model, dia kembali lagi seperti bertransaksi uang tunai. Nah, ini penting kenapa? Karena nanti UTXO model ini diadopsi oleh Monero, ya. Nah, jadi Monero as cryptocurrency itu yang tadi sudah dibahas mulai dari Nicholas van Saberhagen membuat CryptoNote tahun 2013. Source code-nya sendiri tidak dimulai dari awal, itu dicuplik dari Bitcoin. Ini lebih awal dari Monero, tapi ternyata sekarang tidak sukses, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata lebih awal belum tentu lebih sukses. Di Monero lebih belakangan daripada Bitcoin tapi lebih sukses. Kenapa? Karena sekarang Monero itu yang paling mahal. Jadi CryptoNote base tapi yang paling mahal. Kalau kita kembali lagi, kita ulang lagi, anonimitasnya didapat dari untraceability dan unlinkability. Itu ada fiturnya. Kalau untraceability menggunakan linkable ring signature yang tadi sudah kita bahas. Kalau untuk unlinkability, ya, dari sisi penerima itu ada namanya one time public key atau stealth address, ya, jadi alamat bayangan, ya, one time public key nama lainnya.